Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian, para muridku ya, murid-muridku sekalian, ya terutama anak kelas 9 SMP dan juga kelas 10 ya. Bapak akan menerangkan di sini tentang eksponen, di mana di eksponen itu juga nanti kita akan pelajari tentang bilangan akar ya, atau bilangan rasional ya. Bilangan rasional ya. Bilangan di bawah akar maksudnya, dan juga tentang operasi-operasi yang berlaku pada bilangan akar, penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian dan pembagian ya. Dan setelah itu kita akan mempelajari tentang bagaimanakah caranya merasionalkan bilangan di bawah akar ya. Baiklah anak-anakku sekalian, Bapak akan langsung saja di sini eksponen. Yang disebut eksponen itu adalah bilangan berpangkat ya, dimana kalian sudah tahu di sini bahwasanya jika A pangkat M itu sama dengan A kali A kali A itu sebanyak M faktor ya. Nah, hal yang harus kalian ketahui di sini adalah di mana A itu adalah bilangan pokok atau basis, sedangkan M-nya itu adalah eksponen ya. Di sini kalian bisa langsung saja Bapak memberikan contoh, misalkan di sini sepertiga pangkat 2 yaitu sama dengan sepertiga kali sepertiga kali sepertiga itu sama dengan ya, kalau pecahan dengan pecahan berarti atas kali atas, bawah kali bawah, berarti 1/9 ya. Seperti juga misalnya lagi kalau misalkan ada minnya di luar anak-anakku sekalian ya, di sini min 7 kuadrat itu berarti minnya di bawah ya. Oh, tidak di bawah maksud Om. Jadi ini tetap min, lalu kalian kasih kurung begitu, 7 kali 7 itu sama dengan 49, jadi isinya adalah min 49. Ya. Kalian harus bisa membedakan antara minus di luar kurung dengan minus di dalam kurung. Beda lagi kalau sekarang Bapak itu kan memberikan contoh di mana angka tersebut merupakan angka negatif. Contohnya seperti min 2 pangkat 3. Nah, ini berarti minnya juga dipangkatkan, ya. Dan ada hal yang harus kalian ingat dalam hal ini, jika seandainya bilangan negatif dipangkatkan ganjil, dia pasti hasilnya negatif. Sedangkan jika bilangan negatif dipangkatkan genap, pasti hasilnya adalah positif. Karena di sini min 2 pangkat 3, 3 itu merupakan pangkat ganjil, maka di sini hasilnya sudah langsung aja berarti min 2 kali 2 kali 2 ya, sama dengan 8, min 8 ya. Baiklah anak-anak. Jadi di sini kesimpulannya, sebetulnya angka negatif ini mempunyai pangkat genap itu sama saja dengan angka positifnya yang juga mempunyai pangkat genap, tidak ada perbedaan. Karena di sini ada ketentuan di mana jika bilangan negatif dipangkatkan dan pangkatnya adalah genap, maka hasilnya positif. Sama persis dengan jika bilangan positif dipangkatkan dengan pangkat yang sama, maka hasilnya juga sama positif, ya. Nah, jadi dari sini kalian bisa membedakan ya. Kalau seandainya di sini ya minusnya di luar, berarti sudah pasti minusnya itu tidak diikutkan, dikuadratkan maksudnya ya. Sedangkan kalau misalkan minusnya atau negatifnya itu di dalam kurung, berarti negatifnya juga dibawa, termasuk dipangkatkan ya. Nah, untuk selanjutnya ya, jadi harap kalian mengerti mengenai masalah negatif ini. Langsung saja Bapak akan memberikan contoh dari sifat-sifat eksponen ya, di mana di sini sifatnya itu mempunyai 7 sifat ya. Sebetulnya Bapak ini ingin menerangkan bahwa pangkat itu adalah pangkat positif, bulat positif ya, bulat negatif, lalu 0 dan lalu terakhir pecahan ya. Tapi sebelumnya di sini Bapak langsung aja ya, di sini memberikan sifat-sifat bilangan eksponen yang ada 7 ya. Semuanya ada 7. Untuk sifat pertama ya, jika dua bilangan yang mempunyai jika dua bilangan sama dipangkatkan lalu dikalikan, maka ketentuannya berlaku. Jadi A pangkat M dikali A pangkat N. Kamu lihat di sini basisnya adalah sama ya. A dengan A dikalikan, berarti di sini itu pangkatnya ditambahkan, berarti A pangkat M ditambah N ya. Contohnya bisa kamu lihat di sini, misalkan 5 pangkat 3 dikali misalkan 5 pangkat 7 ya. 5 pangkat 3 dikalikan 5 pangkat 7 itu sama dengan 5, 3 ditambah 7 sama dengan 5 pangkat 10 ya. Bagaimana sekarang kalau basisnya beda?
ya, sepanjang ya basis kedua itu merupakan bilangan berpangkat dari basis pertama, itu bisa dilakukan. Contohnya seperti begini, ya. Contohnya seperti ini. Misalkan 8 pangkat 3 ya, itu dikalikan 2 pangkat 4, ya. Di sini kamu lihat bahwasanya bilangan basisnya tidak sama, yang 18, yang 12, ya. Tapi karena di sini 8 itu merupakan ya bilangan pangkat dari 2, jadi kalian dalam hal ini menyelesaikannya adalah dengan merubah dulu 8 menjadi 2 pangkat berapa, ya kan? Nah, oke, kamu lihat di sini 8 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4, ya. Sedangkan kamu tahu bahwa 8 ini merupakan perpangkatan dari 2, yaitu 2 pangkat 3. Jadi kalian tulis lagi di sini 8-nya sama dengan 2 pangkat 3, lalu dipangkatkan lagi 3, ya. Lalu dikalikan 2 pangkat 4, ya. Nanti kalian akan mengetahui bahwa jika sebuah bilangan dipangkatkan dan dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan, ya. Jadi untuk sementara karena sifat ini merupakan sifat yang keempat, jadi sekalian aja Bapak di sini ya. Jadi kalau seandainya ada 2 buah bilangan di mana bilangan tersebut tidak sama, ya anak-anakku sekalian, tapi bilangan yang pertama ini bisa merupakan perpangkatan dari bilangan yang keduanya, kalian rubah, kalian samakan. Ya, dalam hal ini seperti 8 dengan 2. Jadi 8-nya itu dirubah dulu menjadi 2 pangkat 3, ya. Karena tadi 8 pangkat 3, maka 2 pangkat 3 pangkatkan 3 lagi, ya, kali 2 pangkat 4. Jadi sama dengan di sini 2 pangkat 9, ya. Karena tadi Om bilang juga, ya, jika suatu bilangan dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan. Jadi 2 pangkat 9 kali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 13. Nah ini, ya. Lalu yang kedua, sekarang tadi perkalian, sekarang yang kedua itu pembagian, ya. Rumus umumnya jika A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama saja dengan A pangkat M dikurang N, ya. Langsung saja contohnya di sini. Misalnya sekarang 8 pangkat 5 ya dibagi misalkan 4 pangkat 3. Nah, bagaimana kalau seperti ini basisnya tidak sama? Ya anak-anakku sekalian, kalian harus menyamakan dulu basis ini, ya. Karena kebetulan 8 dan 4 itu merupakan ya perpangkatan dari 2, jadi kalian harus merubah dulu 8 dan 4 ini ke basis 2. Begitu caranya, ya. Kalian tahu 8 itu 2 pangkat 3, maka tuliskan 2 pangkat 3, ya kan? Dipangkatkan lagi 5 di sini. Lalu sedang 4 itu adalah 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, lalu dipangkatkan lagi 3. Kalian tahu, ya, ini jika suatu basis dipangkatkan dan lalu dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali, ingat ya. Jadi kalau dikali itu ditambah, kalau dikurang dibagi itu berarti dikurang dia. Ya, dikurang. Lalu kalau dipangkatkan dia dikalikan. Oke. Nah, ini sebetulnya nomor 3 ya, ketentuan nomor 3, tapi Bapak sekalian gak apa-apa di sini ya. Jadi sekali lagi kalau misalkan ada 2 bilangan yang tidak sama, tapi 2 bilangan tersebut mempunyai faktor yang mana faktor tersebut merupakan faktor tersebut jika dipangkatkan merupakan kedua bilangan tersebut ya, seperti dalam hal ini ya. Jadi kalian harus merubah menjadi basis 2. Nah, setelah itu kalian kalikan 2 kali 3 kali 5 berarti 15 kan. Itu dibagi 2 kali 3 itu sama dengan 2 kali 6. Nah, baru di sini berlaku ketentuan A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan pangkatnya dikurangi. Ya, 2 pangkat 15 dibagi 2 pangkat 6 berarti sama dengan 2 pangkat 15 dikurang 6. Sama dengan 2 pangkat 9. Nah, lalu yang ketiga, nah baru ini. Ya, nomor ketiga ini adalah ketentuan yang sebetulnya sudah Bapak terangkan. Ya, jika ada suatu angka lalu dipangkatkan dan pangkatnya lagi dipangkatkan lagi, ini ketentuannya yaitu pangkatnya dikalikan AM kali N, ya. Contohnya di sini ya. 64 pangkat 3 itu kita bisa buat ya, karena 64 itu merupakan bisa dirubah basisnya itu menjadi 2 ya, karena ya bisa juga menjadi 4. Katakanlah misalkan 4 kita ngambil ya. 64 itu sama dengan 4 pangkat 3. Ya, 4 pangkat 3 lalu dipangkatkan lagi berarti 4 pangkat 3 kali 3 berarti 4 pangkat 9. Nah, itu maksudnya. Nah, ini yang dimaksud ya.
Nah, jadi dalam hal ini kalian harus tahu mengubah suatu basis dengan basis lain, di mana basis lain itu merupakan jika dipangkatkan merupakan basis yang pertama gitu ya. 8 dengan 2, misalkan ya ada perkalian dan pembagian. Di situ kalian harus merubah basis 8 menjadi basis 2 ya, dengan cara ya dirubah menjadi 2 pangkat 3. Begitu maksudnya ya. Itu nomor 3. Lalu nomor 4, jika perkalian dua buah bilangan A kali B dipangkatkan M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M ya. Ini contohnya misalnya seperti ini ya. 15 pangkat 5 ya. Kita tahu bahwa 15 itu mempunyai faktor 5 dan 3. Jadi kalian bisa tulis di sini 3 kali 5 pangkat 15. Atau 15 pangkat 5 itu sama saja dengan mengikuti ketentuan di sini ya. Jadi di sini 3 pangkat 15 dikali 5 pangkat 15. Begitu maksudnya ya. Dua buah bilangan jika dipangkatkan, perkalian dua buah bilangan jika dipangkatkan, maka ya bilangan pertama pangkat tersebut dikali bilangan kedua pangkat tersebut. Nah, gitu kan? Karena di sini basisnya beda jelas, jadi tidak berlaku hukum yang pertama, tidak bisa dijumlahkan pangkatnya. Oke? Nah, begitu ya. Yang bisa dijumlahkan itu hanya mempunyai basis, hanya untuk bilangan-bilangan yang mempunyai basis yang sama. Oke, untuk seterusnya, sekarang nomor 5. Nomor 5 itu, kalau tadi dikali, sekarang dibagi A per B pangkat M, begitu kan? Nah, ini juga sama ketentuannya, pangkat M dibagi B pangkat M ya. Contohnya, ini contohnya ya, misalkan 8 per 3 ya, pangkat 2 itu sama saja dengan 8 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Oke. Itu adalah ketentuan-ketentuan 5 sifat yang ada pada bilangan eksponen ya. Dan seterusnya yaitu nomor 6, kalian harus mengetahui bahwa semua bilangan jika dipangkatkan 0 itu adalah sama dengan 1 kecuali basisnya 0 ya. Jadi nomor 6 itu adalah A pangkat 0 itu sama dengan 1. Di sini berlaku ketentuan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Apa sebabnya? Karena 0 pangkat 0 itu merupakan suatu bilangan yang tidak terdefinisi. Ya, tidak terdefinisi ya. Jadi 1000 pangkat 0 sama dengan 1, begitu kan? 1.000.000 pangkat 0 juga sama dengan 1. Oke? Bapak di sini ringkas aja ya. Di sini bukti-buktinya tidak ditulis ya karena mungkin terlalu lama. Oke, sekarang nomor 7, kita akan bicara tentang pangkat pecahan karena kita tadi sudah pangkat bulat sudah, pangkat negatif. Oh iya, pangkat negatif ya. Pangkat bilangan bulat negatif A pangkat min M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Dan kalian harus ingat masalah ini ya. Oke, contohnya seperti misalkan 2 pangkat min 3 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3 ya. Jadi diperkan 1 per bilangan berpangkat tersebut, tapi negatifnya berubah menjadi positif ya. Jadi 2 pangkat min 3 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8, sama dengan 1 per 8. Ingat ya, yang negatif itu kalau seandainya ada dalam sebuah pecahan, anak-anakku sekalian, maka pembilang bisa menjadi penyebut, penyebut bisa menjadi pembilang. Contohnya seperti ini. Misalkan tentukanlah A pangkat min 5 dikali B pangkat min 6 dibagi A pangkat 7 ya, B pangkat 2. Nah, di sini. Oke, satu lagi B pangkat min 2, sorry. Nah, gitu ya. Oke. Anak-anak, kata Bapak tadi, kalau misalkan sekarang bilangan berpangkat negatif ini menjadi penyebut pada saat dia mempunyai pangkat negatif, maka dia bisa menjadi positif dengan langsung diturunkan ke bawah. Jadi bentuk ini bisa kita tulis menjadi ini semua ke bawah supaya positif pangkatnya. Begitupun dengan B pangkat min 6. Begitupun dengan B pangkat min 2. Tadinya di bawah, supaya jadi positif, jadi pangkat plus 2, dia harus berpindah ke atas ya. Jadi ini bisa langsung kita buat pernya dulu. A pangkat 7 masih tetap positif di situ. B pangkat min 2-nya supaya menjadi positif berarti dia harus ke atas. Tetapi pangkatnya dari negatif menjadi positif. Jadi B pangkat 2. Begitupun dengan pangkat min 5, dia itu bisa berubah, anakku.
ya anak-anakku, dia bisa merubah tadinya dari pembilang menjadi penyebut, ya. Jadi berubah pangkatnya dari negatif menjadi positif. Jadi dia turun ke bawah, ya, menjadi A pangkat 5. Sedangkan B-nya yang tadinya min 6 jadi pangkat 6, tapi posisinya menjadi penyebut sekarang. Nah, seperti itu, ya. Nah, barulah di sini kalian mengikuti kaidah yang pembagian itu, ya. Jadi di sini kalian lihat yang basisnya sama, A dengan A, B dengan B, ya kan? Nah, berarti di sini B itu dibagi B pangkat 2 dibagi B pangkat 6. Berarti B pangkat 2 dikurangi 6, ya kan? Sedangkan untuk yang A di sini dia menjadi penyebut sudah positif, ya. Ini sama saja dengan A pangkat 7 kali A pangkat 5. Jadi ditambahkan A pangkat 12. Jadi hasilnya ini sama dengan B 2 dikurangi 6 B pangkat min 4 dibagi A pangkat 12, ya. Nah, kalau kita sekarang akan membuat min 4 ini menjadi pangkat 4, berarti otomatis B-nya harus dikebawahkan. Jadi ini bisa kita tulis menjadi 1 per A pangkat 12 kali B pangkat 4. Nah, begitu anak-anakku sekalian, ya. Mudah-mudahan kalian mengerti. Dan lalu untuk selanjutnya, ya, pangkat pecahan, ya, pangkat pecahan. Tapi sebelumnya Bapak di sini akan memberikan sedikit latihan, ya, di mana Bapak ini akan memvariasikan, ya, beberapa ketentuan ini menjadi ke dalam sebuah soal, ya. Nah, sederhanakanlah di sini, misalkan sederhanakan. Ada sebuah soal, ya, misalkan dalam kurung begini anak-anakku. A pangkat min 2 kali B pangkat 3 C pangkat min 4 dibagi A pangkat 7 B pangkat min 3 dan C pangkat 6 lalu dikuadratkan lagi pangkat 2. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana cara menyelesaikan persoalan ini? Kamu harus selesaikan dulu yang di dalam kurung sebelum dia dipangkatkan 2. Kalian tahu di sini sebetulnya masalah bahwa dia itu bisa berubah pangkatnya menjadi 2 itu dengan cara diturunkan itu tidak berlaku untuk hal seperti ini. Maksud Bapak, jadi kalian tidak mesti mengubah dulu ini menjadi negatif. Langsung aja bisa dikurangin. A pangkat 2 dibagi A pangkat 7 itu sama aja dengan A pangkat min 2 dikurangi 7. Awas. Ini adalah aljabar. Kalian kelas 9 harus tahu bahwa min 2 dikurangi 7 itu min 9. Awas ya. Min 9 itu. Nanti Bapak terangkan kalau memang kalian belum paham masalah itu, ya. Dan lalu yang keduanya itu B pangkat 3 min 3. Berarti B pangkat 3 min 3. Min 3 berarti plus 3 kan. Sedangkan C-nya min 4 dikurangi 6. C-nya min 4 dikurang 6 pangkat 2. Begitu. Jadi di atas semua dia, ya. Kalian jumlahkan sekarang berarti sama dengan A pangkat min 9 kali B pangkat 3 ditambah 3 itu 6 kali C pangkat min 10 lalu dikuadratkan. Ya, anak-anakku sekalian, paham ya? Nah, kalian tahu bentuk seperti ini menyelesaikannya yaitu dengan cara mengalihkan, ya. Jadi min 9 dikali 2, B juga sama 6-nya dikali 2, kali C min 10-nya juga kali 2. Jadi ini menjadi A pangkat min 9 kali 2 min 18, B pangkat 6 kali 2, 12, C pangkat min 10 kali 2 min 20. Nah, biasanya dalam jawaban soal itu pangkat dalam keadaan positif. Jadi kalian ini semua berubah menjadi positif. Ya, seperti Bapak bilang tadi, ini di atas pangkatnya negatif. Supaya menjadi positif berarti dia harus ke bawah. Begitupun dengan C. Jadi hasil akhirnya adalah B pangkat 12 dibagi A pangkat 18 kali C pangkat 20. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, ya itulah dia tentang perpangkatan dari bilangan bulat positif, ya, pangkat 0 dan juga pangkat bilangan bulat negatif, ya. Dan lalu yang terakhir Bapak akan merangkan di sini tentang bilangan berpangkat pecahan.
Bilangan berpangkat pecahan ini mempunyai ketentuan anak-anakku sekalian, A pangkat M per N itu sama saja dengan ya akar pangkat N, ambil penyebutnya ya bukan pembilangnya, sedangkan pembilangnya itu untuk A dia. Akar pangkat N dari A pangkat M. Ya, contohnya di sini langsung saja. Ya, contohnya misalkan 5 pangkat 2 per 7. Itu sama saja dengan akar pangkat, lihat penyebutnya, 7 dari 5 kuadrat atau akar pangkat 7 dari 25. Kita tahu 5 pangkat 2 itu sama dengan 25 anak-anakku ya. Oke, ya. Itu tentang bilangan berpangkat pecahan. Bagaimana kalau ini sekarang dipangkatkan lagi? Berlaku ketentuan sama, yaitu tentang perpangkatan, pangkat dipangkatkan lagi. Jadi misalkan seperti ini ya. Misalkan 5 pangkat 2 per 3 dipangkatkan lagi 3 per 5 misalkan. Nah ini tetap berlaku ketentuan suatu bilangan jika dipangkatkan dan dipangkatkan lagi berarti pangkatnya dikalikan. Kalian langsung kalikan ini, berarti ini sama aja dengan 5 pangkat 2 per 3 kali 3 per 5. Ya berarti 6 per 5 6 per 15 ya. Atau kalau disederhanakan dibagi 3 dua-duanya itu sama dengan 5 per 2 per 5. Atau kalau ditulis dalam bentuk akar, ya penyebutnya ingat akar pangkat 5 dari 5 kuadrat atau sama dengan akar pangkat 5 dari 25. Nah, itu tentang bilangan akar ya. Bilangan akar yang maksudnya di sini yang ada hubungannya dengan bilangan berpangkat pecahan ya, anak-anakku. Nanti mungkin insya Allah Bapak yang kedua itu akan memberikan penerangan tentang ya bilangan akar yang dalam hal ini disebut sebagai bilangan irasional ya. Apa sebabnya bilangan akar disebut bilangan irasional? Karena dia tidak bisa ditampilkan dalam bentuk A per B. Atau dengan kata lain dia tidak bisa dirubah menjadi pecahan A per B ya. Atau kalau misalkan didesimalkan itu desimalnya tidak berulang. Itu adalah ciri-ciri dari akar bilangan akar, atau disebut juga bilangan irasional ya anak-anakku sekalian. Karena sudah cukup lama 22 menit, oleh sebab itu maka Bapak akhiri ya. Jadi ini catatan Bapak di sini barangkali kalian mau men-screenshot ya, cuma mungkin ini nggak kelihatan semua karena lebar ya. Jadi mungkin sekian untuk pelajaran kelas 9, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.